Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi bisa bersama dengan saudara. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Seperti Bapak Ibu yang mengikutinya sudah tahu, tentu kita sedang masuk pada kitab pertama di Perjanjian Lama yang akan kita coba baca dan kita sharingkan, yakni kitab Zakaria. Kita sudah selesaikan Perjanjian Baru keseluruhannya. Ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Dan saya berharap Perjanjian Lama juga kita bisa selesaikan. Mungkin Perjanjian Lama bisa membutuhkan waktu hampir 2 tahun ya. Kalau memang kita hanya dalam 1 jam dan hanya 1 pasal sehari kurang lebih ya. Terutama di kitab Zakaria kita bisa 2 pasal karena pasal-pasalnya itu ayatnya cuma belasan saja. Jadi kita merger 2 pasal. Tapi kalau kita misalnya membaca pasal-pasal yang ayatnya panjang ya, bahkan mungkin ada yang ayatnya sampai ratusan, misalnya kalau Mazmur ya, itu bisa 1 pasal bisa 3-4 hari kali ya kita tadarusin bersama-sama. Intinya kita coba nggak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Kita yang pentingnya maju terus gitu ya. Jadi nggak berhenti, saya berusaha untuk komitmen, dan saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti program ini, yang diberkati program ini, terus mendukung dalam doa, supaya terus bisa program ini jadi berkat buat Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami boleh kembali ada dalam tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Kita siapkan Alkitab kita ya. Kita akan membaca kitab Zakaria, dan sambil Bapak Ibu menyiapkan Alkitab saudara, kita menyembah Tuhan sejenak. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, kita akan masuk dalam pasal ke-6 ya, penglihatan ke-8, 4 kereta. Sama-sama kita bahas ya. Kita baca. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ya, kita akan coba lanjutkan ya. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Haleluya. Ini bicara mengenai nubuatan, saudara ya. Saya secara sepintas ya tidak bisa membahas secara spesifik atau mendalami secara spesifik ya, karena seperti saya bilang, program tadarusan ini saya hanya membaca Alkitab dan coba berusaha untuk membagikan apa yang saya dapatkan tanpa saya mempersiapkan dalam bentuk materi atau menggali sebelumnya ya. Jadi saya sedang tidak berkhotbah di sini. Intinya ada penglihatan ke-8 ya, keempat kereta. Dan kita tahu dalam penglihatan-penglihatan sebelumnya itu berkaitan dengan Israel. Dan tampaknya di pasal 6 juga masih berkaitan dengan Israel, saudara ya. Jadi
Zakaria dalam hal ini ya melihat ada keempat kereta keluar dari antara dua gunung. Dan gunung-gunung itu gunung-gunung tembaga. Jadi bentuknya tembaga. Ya saya nggak tahu apakah ini bicara mengenai masa depan. Jadi kalau gunung tembaga, apakah itu seperti misalnya apa ya? Tembaga itu kan eh, gunung itu kan pasti kalau dilihat kan hijau ya, atau warna tanah atau warna pasir. Kalau tembaga itu kan seperti sesuatu yang modern. Apakah ini seperti misalnya tempat bunker begitu ya? Terus keretanya itu yang dilihat Zakaria itu mungkin apakah itu tampak seperti pesawat kah atau helikopter kah? Kita tidak bisa tahu ya apa maksud yang sebenarnya dari yang dilihat oleh Zakaria. Dan bahasa yang ditulis Zakaria dalam hal ini ya tentu bahasa yang dia pahami di dalam dunia dia zaman itu. Yang pastinya ada keempat kereta. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, yang berikutnya ditarik oleh kuda hitam. Bapak Ibu kalau ingat kuda merah, kuda hitam ya, terus kuda putih, terus kuda belang-belang, berloreng-loreng. Bapak Ibu tentu ingat mengenai keempat penunggang kuda ya yang ada di kitab Wahyu. Kurang lebih mirip. Apakah yang dilihat Zakaria ini sama dengan yang dilihat oleh Yohanes ketika mendapatkan penglihatan soal akhir zaman? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, saudara ya. Tapi dengan ada kemiripan yang dilihat oleh Zakaria dan Yohanes, bisa saja ini bicara soal nubuatan yang kurang lebih sama, saudara ya. Kalau kita baca di ayat 4, Zakaria bertanya, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Kemudian malaikat itu berkata, semua ini keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Jadi kereta ini itu habis menghadap Tuhan, terus kemudian berpencar ke empat mata angin. Ya. Yang kuda hitam keluar ke tanah utara, yang putih ke arah barat, yang belang-belang ke tanah selatan, yang merah itu keluar gelisah untuk pergi ketika hendak menjelajahi bumi. Lalu kuda yang berwarna belang-belang itu berkata, ya, maafkan saya, ya, yang berwarna merah itu berkata, ya, pergilah jelajahi bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu menentramkan rohku di tanah utara. Jadi tanah utara itu kalau bicara mengenai geografisnya Israel ya bicara mengenai tanah yang sekarang ini disebut dengan Syria ya, atau bangsa Syria ya. Yang ada di utara dari Israel. Di situ juga bisa bicara mengenai Turki. Ya, kalau kita tarik garis panjang ya bisa sampai ke wilayah Rusia atau wilayah Uni Soviet zaman dulu. Kalau ditarik garis terus ke utara. Yang pastinya Alkitab mengatakan bahwa roh Tuhan itu tentram di wilayah utara. Jadi ada pergerakan, ada sukacita mungkin, ada kegerakan Tuhan yang terjadi di wilayah utara. Ya, apakah itu terjadinya sudah di masa lalu atau masih di masa depan ya kita harus dalami. Ya, sekali lagi untuk mendalami ya butuh waktu dan juga butuh effort khusus ya. Yang pastinya dengan kalimat bahwa mereka yang keluar ke tanah utara, yang ke tanah utara ini jelas adalah kuda hitam ya. Itu menentramkan roh Tuhan di tanah utara. Jadi roh Tuhan tuh nyaman, tentram, bahagia di tanah utara. Di tanah utara dari Israel. Syria kah? Kalau ngomongin itu kayaknya belum terjadi karena di wilayah utara Israel hari ini tanah Syria ya masih belum percaya sama Tuhan ya. Masih ada pergolakan peperangan di situ ya. Belum lama ini ada ISIS di situ yang juga mempengaruhi damai sejahtera sukacita wilayah Timur Tengah. Kalau ngomongin Turki juga belum ada pertobatan bahkan ya. Turki yang dulunya wilayah Bizantium ya, wilayah Kristen, kemudian ketika Islam berkembang menjadi wilayah Islam sampai sekarang ini itu juga tidak bisa kita mengatakan roh Tuhan tentram di situ.
Ya, kalau di Rusia bisa saja karena Rusia kekristenan ortodoks cukup kuat di sana, tapi hari ini juga ada peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ya, jadi kita masih bisa menerka-nerka apakah apa yang dilihat oleh Zakaria ini sudah terjadi sebelumnya atau baru nanti akan terjadi di masa mendatang, ya. Yang pastinya roh Tuhan itu tentram di tanah utara, ya. Pasti, ya. Nanti coba saya sambil mendalami juga, dan kalau saya menemukan jawabannya saya akan sharingkan nubuatan Zakaria ini dalam ibadah hari Minggu, dalam khotbah Minggu Raya saya untuk saudara. Ya, tapi kalau saya nggak mendapatkan apa-apa, ya tidak akan saya bagikan. Ya, kita lanjut dalam perikop berikutnya. Kerajaan sang tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Yefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Yefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dalam hal ini akan terjadi apabila Tuhan dengan baik-baik mendengarkan, apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, ini bicara mengenai pemulihan, ya, pemulihan dari Yerusalem. Nubuatan ini diterima oleh Zakaria, dan Zakaria diminta pergi ke rumah Yosia bin Yefanya dan memungut persembahan dari orang-orang buangan. Orang-orang buangan di sini tentunya orang-orang yang baru kembali dari Babel, ya, dan kembali ke Yerusalem. Jadi persembahan itu diminta untuk dipungut dari antara mereka, ya. Jadi orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel itu dimintakan persembahan, ya. Heldai, Tobia, Yedaya, mungkin ini adalah orang-orang kuat atau orang-orang kaya yang hidup menjadi orang yang punya kekuatan ekonomi di Babel dan kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali tanah air mereka. Dan mereka-mereka yang kaya raya ini diminta untuk memberikan persembahan. Ya. Kemudian diminta untuk membuat mahkota dari persembahan emas perak mereka, ya, untuk dikenakan kepada kepala imam besar Yosua bin Yozadak, ya. Terus beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas, ya. Jadi ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya, ya. Jadi dikatakan di sini akan ada pemulihan kembali dari bait Allah yang memang di zaman pembuangan di Babel itu oleh Nebukadnezar kan sudah dihancurkan. Jadi ini adalah usaha atau nubuatan tentang dipulihkannya kembali bait Allah, dipulihkannya lagi keimaman, ya, di dalam bait Allah, dan akan ada pemerintahan kembali di bait Allah seperti yang dulu terjadi sebelum dihancurkan oleh Nebukadnezar dan Babelnya. Dan dikatakan mahkota, yakni yang dikenakan nanti oleh imam besar itu akan tetap tinggal di dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan, ya. Jadi orang-orang dari jauh akan membangun bait Tuhan, dan Tuhan semesta alam akan mengutus aku kepadamu. Dan semua ini, kata Tuhan, akan terjadi kalau kamu benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi apa yang tidak mungkin bagi Israel untuk kembali membangun bait Allah menjadi sesuatu yang mungkin, kata Tuhan, jikalau kalian, kata Tuhan kepada Israel, mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Jadi memang kalau bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Dalam apapun yang kita jalani di hidup ini, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, ya Tuhan bisa berperkara luar biasa yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Maka ada sebuah nats dan dijadikan sebuah syair lagu, apa yang tak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, dan bahkan tidak pernah timbul dalam hatimu akan disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, Pak Atu tahu lagu itu saudaranya ya. Jadi kita belajar ini untuk mengimani itu. Jadi sebenarnya itu makanya saya mengajar juga kepada banyak orang di The Way, saya sudah ngajarin berkali-kali, nggak usah doa minta-minta sesuatu untuk diri kita. Kerjakan saja bagian kita. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Ya, saya tuh saudara-saudara yang ikuti program ini tahu bahwa orang tua saya lagi sakit. Saya secara spesifik tidak mendoakan secara khusus apa yang menjadi kerinduan saya, yakni orang tua saya, ibu saya sembuh gitu ya. Bagi saya kerjakan aja bagian saya. Ya. Seperti hari ini, saya habis melayani sekolah minggu dewasa The Way hari Minggu ini. Habis itu istri saya pulang dari rumah ibu saya, bawa makanan, saya makan, kemudian saya langsung rekaman lagi program ini. Yang mungkin perkiraan saya ditayangkan nanti hari Rebu atau hari Kamis, program yang saya rekam ini. Saya ngerjakan aja bagian saya. Ada waktu kurang lebih saya bisa rekaman 1 episode, saya rekaman. Besok Senin pagi mungkin saya bisa merekam 1 episode lagi, saya rekaman. Nanti kalau ada waktu yang lebih panjang, saya bisa merekam 2-3 episode, saya rekaman, gitu ya. Saya kerjakan aja bagian yang saya bisa untuk melayani Tuhan. Sebab bagi saya merekam hal ini, program ini, itu untuk melayani Tuhan. Ya, saya nggak berharap berekspektasi tinggi ada ribuan orang yang diberkati. Nggak, 1 orang saja yang diberkati oleh program ini. Sorga bersorak-sorai kan, saudara ya. Jadi, saya berusaha untuk konsisten mengerjakan bagian saya, tanggung jawab saya. Sisanya, Tuhan akan memberkati saya. Apa yang nggak saya pikirkan, yang Tuhan tahu di hati saya ada, maka saya percaya Tuhan akan menjawabnya dengan hal yang baik untuk saya tentunya. Jadi saya berharap semua kita juga begitu, mengerjakan bagian saudara. Nggak usah jadi orang Kristen yang terlalu meminta-minta agar berkat Tuhan itu mengalir atas diri kita. Kita mengalami mujizat, kita mengalami apalah gitu. Ya nggak usah saudara. Sebab saya tahu kalau kita hidup menjadi umatnya dan kita mendengarkan dia, Tuhan tuh nggak mungkin lalai meninggalkan kita. Dia pasti akan tolong kita. Dia akan bantu kita. Dia akan berkati kita. Ya, dia tidak mungkin tinggalkan kita. Jadi itu yang saya pelajari di Alkitab, itu yang saya berusaha imani ketika saya bertobat di usia 27 tahun, itu yang saya imani. Pokoknya hidup gue sekarang pokoknya melayani Tuhan aja. Kerjain aja apa yang bisa dikerjakan hari ini, ya. Yang ke depan kalau nggak bisa dikerjain, ya udah nggak usah dipikirin. Nanti kalau bisa dikerjain, dikerjain. Dan kalau mengerjakan sesuatu tuh berusaha do the best gitu, yang terbaik gitu. Ya nggak usah ditahan-tahan lagi. Ah, nanti aja yang terbaik aku kerjakan pas Natalan. Enggak, pokoknya hari ini bisa kerjakan yang terbaik, kerjakan aja yang terbaik. Ya, kalau kita melakukan hal ini senantiasa, dan ini menjadi ritme hidup kita, saya percaya Tuhan atau Gusti Orasare, gitu ya, Tuhan pasti akan berkati kita. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan baik-baik, kata Alkitab dalam kitab Zakaria di ayat yang ke-15 tadi yang barusan kita baca. Maka semua yang tidak pernah dipikirkan, semua yang tidak pernah kita lihat, semua yang tidak pernah kita dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati, akan diberikannya kepada kita. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pasal yang berikutnya, pasal 7, saudara ya. Sama-sama kita baca perikopnya, ibadah puasa yang baik. Bersama saya. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, jadi masih di zaman Raja Darius, ketika orang Israel ada dalam pembuangan. Jadi cerita di Zakaria ini memang cerita ketika Israel masih ada di Babel. Jadi apa yang dinubuatkan di ayat-ayat yang barusan kita baca, itu adalah sesuatu yang belum terjadi atau mungkin akan terjadi kelak. Di mana nama-nama tadi disebutkan, kalau tidak salah ada Heldai, Tobia, Yedaya, Yosia bin Yefanya. Ini nama-nama yang kembali dari pembuangan di Babel. Mereka ini orang-orang yang mungkin punya kekuatan ekonomi yang nantinya bisa membantu memulihkan bait Allah ya. Jadi cerita soal Zakaria, cerita nubuatan penghiburan
kepada orang-orang Israel yang sedang menderita, dibuang, meninggalkan atau meninggalkan jauh tanah kelahiran mereka, tanah air mereka. Mereka ada di pembuangan di utara, ya, di mana di utara itu di Babel. Jadi bicara mengenai tadi ya, bahwa ada Tuhan tentram di tanah utara, itu bisa jadi Tuhan memang membuat Israel nyaman di dalam Babel. Dan kita harus tahu akhirnya saya bisa mengerti ya ketika dibaca secara konteks ini. Diingatkan kembali bahwa Israel di Babel itu tidak seperti Israel di Mesir yang diperbudak. Meskipun mereka dibuang, dibuang itu kan secara paksa gitu ya, meninggalkan rumah mereka, tanah air mereka, ya, tanah kelahiran mereka, dibuang di negeri asing di Babel. Mereka itu tidak diperbudak. Mereka bisa menjalankan kehidupan mereka seperti layaknya mereka di Israel. Jadi orang-orang Israel yang punya kapabilitas tertentu bisa hidup di sana. Ya. Para penyair bisa hidup di Babel. Para tukang kayu bisa hidup di Babel. Para pebisnis bisa hidup di Babel. Bahkan kalau kita bicara mengenai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ini adalah anak-anak raja, pangeran-pangeran, tapi mereka juga di Babel tinggal di istana raja. Meskipun di sana mereka melayani Raja Babel, tapi mereka tetap tinggal di istana. Dan orang-orang yang tinggal di istana, serendah apapun jabatannya, ya hidupnya enak gitu, saudara ya. Mereka bisa menikmati anggur raja, bisa menikmati roti raja, bisa menikmati kemegahan dari istana yang tidak didapati oleh masyarakat umum. Jadi, ketentraman Tuhan di tanah utara itu mengindikasikan bahwa Israel yang 70-an tahun ada di Babel itu memang diberkati. Tuhan memberkati mereka di tanah utara, di wilayah Babel. Karena Babel, Mesopotamia, ya, Ur-Kasdim itu agak ke utara dibandingkan tanah perjanjian. Kita lanjutkan ya. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev ya. Adapun penduduk Bet-El telah mengutus Sarezer dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dan kota-kota sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tapi mereka tidak mau menghiraukan dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat dari Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Jadi ketika Israel dibuang di Babel di zamannya Nebukadnezar, ya Yerusalem, Israel, Yehuda menjadi tempat yang sepi. Nggak ada lagi kehidupan di tanah Negeb tadi, ya, di bukit-bukit, nggak ada lagi orang yang tinggal. Seperti negeri kosong begitu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam konteks ceritanya, yang ditinggal, yang dibiarkan hidup tinggal di Yerusalem dan sekitarnya ya hanya orang-orang yang cacat,
orang-orang yang tua, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak punya kapasitas atau kapabilitas untuk bisa hidup. Orang-orang yang masih berpotensi untuk bisa berkarya itu dibuang semuanya, diboyong semuanya ke Babel. So bisa dibayangkan Yerusalem yang tadinya kota yang penuh dengan kehidupan, itu menjadi kota yang kosong. Dan yang tinggal hanya orang-orang kusta, orang-orang buta, orang-orang miskin, orang-orang yang sudah suntuk usianya. Sehingga ya tidak ada potensi kehidupan di Yerusalem. Itu yang menyebabkan penduduk Bet-El ya itu mengutus Serezer dan Rege-Melek di ayat yang kedua tadi untuk melunakkan hati Tuhan. Ya, penduduk Bet-El tentu tahu Bet-El ini adalah tempat di mana dulu Yakub bermimpi melihat tangga di mana ada malaikat naik turun, dan Yakub berkata, inilah Bet-El, rumah Tuhan. Dan Yakub 2 kali di situ membangun tugu, mengurapinya, dan berkata bahwa untuk selamanya tempat ini akan menjadi tempat di mana diperingati oleh keturunanku bahwa aku bertemu dengan Tuhan dan rumah Tuhan. Maka penduduk Betel tahu sejarah ini, dan mereka yang di Betel tentu bisa tahu juga tugu batu yang dibangun oleh Yakub. Meskipun mungkin masih hilang atau mungkin ceritanya atau lokasi presisinya sudah mulai bias, tapi cerita mulut ke mulut pasti masih ada bahwa di titik inilah Yakub dulu bermimpi. Dan dari batu tempat dia menjadikan batu itu alas tidurnya, dibuat dasar dan dibangun tugu peringatan, tugu Bet-El itu. Nah, orang-orang di Bet-El ini berarti orang-orang yang memang sangat mempercayai ya hal-hal supranatural yang dialami Yakub, nenek moyang mereka. Jadi orang-orang di Betel itu mungkin orang-orang yang lebih rohaniah dibandingkan orang-orang Israel keturunan Yakub yang tinggal di tempat lain. Ya saya bisa ngebayangkan lah. Misalnya orang yang tinggal dengan di sekitaran masjid, di sekitaran gereja, orang-orang yang tinggal di sekitaran candi, mungkin orang-orang yang lebih rohani dibandingkan dengan orang-orang yang tinggalnya agak jauh gitu. Ya kalau kita ngomongin masjid ya mungkin setiap hari dia ada di masjid. Kalau itu gereja ya setiap ada ibadah dia ada. Dibandingkan orang-orang yang tinggal di desa seberang yang jauh dari gereja mungkin. Jadi saya bisa bayangkan orang-orang di Betel ini memang orang-orang yang lebih rohani. Mereka mungkin beribadah, mengingat dulu nenek moyang mereka bertemu Tuhan di situ, maka mereka berusaha untuk beribadah dan membayangkan bisa bertemu dengan rumah Tuhan juga seperti Yakub nenek moyang mereka. Dan mereka ini mengutus 2 orang untuk melunakkan hati Tuhan dengan kurang lebih apakah kami harus berpuasa ya agar situasi yang sedang kami alami bahwa nenek moyang bahwa kami dibuang di Babel, sedangkan Yerusalem menjadi kota yang sepi ya, menjadi tempat yang mudah dirampok karena tembok kotanya sudah hancur. Nggak ada lagi kewibawaan dari Yerusalem yang dulu dikagumi karena menjadi kota yang begitu indah di zamannya Salomo. Apakah kami harus berpuasa? Dan Tuhan katakan apa kepada Israel? Ya. Apakah kamu benar-benar berpuasa selama ini untuk aku? Jadi rupanya orang Israel berpuasa, tapi mereka berpuasa ya sekedar berpuasa semata. Tidak benar-benar berpuasa untuk Tuhan. Bukankah kamu, kata Tuhan, ya makan dan minum untuk dirimu sendiri, kau nggak peduli sama orang-orang lain? Ya. Makanya Tuhan katakan tadi, laksanakanlah hukum yang benar, ayat 9. Ya. Jangan menindas janda, jangan tidak peduli sama orang yatim, orang asing, orang miskin. Jangan merancang kejahatan. Kamu berpuasa, tapi kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri. Sedangkan ada anak yatim yang lapar, kau tidak peduli. Ada janda yang kesusahan, kau tidak peduli. Ada orang asing yang butuh tumpangan, kau tidak peduli. Nah, inilah kembali yang menjadi peringatan buat kita semuanya. Saya percaya saudara yang mengikuti program ini, ya berarti saudara saya duga saya bisa berpikiran positif kok orang yang benar-benar haus akan Tuhan. Karena yang kau dengarkan adalah program Tadarusan Alkitab, sesuatu yang bagi saya selalu mengatakan ini sesuatu program yang memang tidak
tidak menjadi daya tarik gitu. Saya sedang tidak berkhotbah. Saya sedang tidak mengeksposisi, ya, menafsirkan sesuatu dengan dalam, ya. Jadi saya hanya membaca Alkitab, menyaringkan apa saja yang saya dapatkan kepada saudara, begitu saja, natural saja. Ya. Membaca Alkitab terus mendengarkan apa yang saya dapatkan tanpa saya menggali dalam, tentu sesuatu yang tidak menarik. Jadi kalau saudara mengikuti episode demi episode program Deep Talk with Pase ini, saya berasumsi, saya menduga saudara memang haus sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen? Kau beribadah benar-benar mencari Tuhan? Atau sekedar kau hanya menjalankan syariat agamamu? Bahwa orang Kristen hari Minggu harus ibadah ke gereja. Itu berkali-kali saya tekankan kepada banyak orang. Mungkin saudara yang ikuti program ini sudah punya kebiasaan membaca Alkitab. Tapi apakah benar kau membaca Alkitab dengan niat untuk semakin mengenal Tuhan? Atau sekedar hanya ingin menunjukkan bahwa kau adalah orang percaya yang memang membaca firman Tuhan siang dan malam? Nah, jangan jadi orang Kristen yang hanya tampilan luarnya saja Kristen. Jangan jadi orang beriman yang tampilan luarnya saja beriman. Saudara, Tuhan bisa membaca hatimu. Seperti Israel berpuasa, tapi mereka sebenarnya berpuasa bukan untuk Tuhan. Berpuasanya sekedar berpuasa saja, agar orang-orang lain mengatakan bahwa memang mereka adalah orang yang beragama. Seperti orang beragama lainnya berpuasa, mereka ikut berpuasa. Tapi mereka tidak berpuasa dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Sehingga ekspresi hidup mereka, yang mereka makan, mereka minum ketika tidak berpuasa untuk memuaskan daging mereka. Ada orang kesusahan, ada orang menderita, mereka nggak peduli. Apakah kau orang Kristen yang model begini? Jadilah orang Kristen yang mulai mengasihi, orang Kristen yang mulai peduli, orang Kristen yang mulai membagi berkatnya pada orang lain. Dan berkat itu tidak melulu mengenai hal-hal yang bersifat materi, rupiah. Ya, kalau kau memang masih dalam kesulitan juga, mendoakan orang lain itu jauh lebih keren lagi, saudara, agar orang lain itu diberkati. Saya hari ini mendapati ada jemaat saya yang baru di PHK. Ya, satu sisi, ya, saya rindu untuk memberkati. Ya, tapi juga ada batasan juga karena tanggung jawab saya yang harus saya penuhi dulu. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya harus memprioritaskan apa yang menjadi prioritas dari pelayanan. Ada tanggung jawab besar misalnya, ya, yang harus saya penuhi dulu. Tapi saya belajar untuk memberkati jemaat yang baru di PHK ini dengan paling tidak saya membawa dalam doa. Mendukungnya dalam doa. Supaya meskipun di PHK dengan bekal pesangonkah atau apapun itu modal awal, mereka bisa berbisnis dengan benar atau mengolah uang itu dengan benar. Menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik sehingga akhirnya bisa berkuasa atas uang itu, dan uang itu bisa memberkati kehidupannya. Saya belajar untuk berdoa, menyiapkan atau meluangkan waktu, dan itu juga bagian dari kita menolong sesama. Sebab saya yakin kalau saya menolong secara pribadi dengan kekuatan saya hanya seberapa saja, tidak bisa maksimal. Mungkin nanti kalau tanggung jawab yang besar, misalnya kita punya gedung gereja semuanya sudah kita lunasi, tidak ada tanggung jawab bulanan lagi yang harus kita keluarkan untuk membayar cicilan yang nilainya sangat besar. Ya, dengan uang yang biasanya untuk bayar cicilan kita mungkin bisa pakai untuk memberdayakan jemaat dengan usaha-usaha yang lebih bisa, ya, dalam bentuk realisasi. Mungkin kita beri modal cukup untuk mereka bisa berusaha. Ya, saya sih bermimpi ada waktunya sebelum saya mati, gereja kita, komunitas kita sempat atau bisa membuat hal-hal seperti ini. Memberikan suntikan modal bagi jemaat yang kita tahu memang benar-benar mau berusaha untuk bekerja, tapi tidak punya modal. Dan kekasih Tuhan, saya belum sampai ke sana, gereja kita belum sampai ke sana. Tapi paling tidak saya memulainya dengan memberkati mereka lewat apa yang saya bisa beri, yakni waktu saya untuk berdoa syafaat, menjadi pensyafaat bagi mereka agar mereka tidak salah dalam melangkah. Bagaimana saudara? Saya berharap
Kitab Zakaria yang barusan kita baca, pasal 6, pasal 7, membuat kita akhirnya punya paradigma yang baru, punya tujuan hidup yang baru. Bahwa jangan jadi orang yang sekedar beragama, menjalankan syariat agamanya semata. Meskipun itu bagus, tapi belajarlah melakukan segala sesuatu dengan dasar yang benar bahwa kulakukan ini untuk Tuhan. Kalau kita sudah bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka kita pasti akan berbuat yang terbaik terhadap sesuatu yang kita kerjakan itu. Sebab kita sadar bahwa yang kita lakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sudah di titik ini, saya hakul yakin hidupmu akan diberkati oleh Dia lebih dahsyat lagi. Dan akhirnya kita bisa memberkati orang di sekitar kita lebih maksimal lagi. Semoga dipahami, semoga diberkati, dan semoga semua kita bisa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Ya, itu ada beberapa pengumuman yang bisa saya bagikan kepada saudara. Kembali, komunitas kita ini cukup kuat dalam pengajaran dan terus ingin mengajar, maka kita buat kelas-kelas pengajaran. Yang akan kita buka nanti di Agustus adalah kelas Kristologi. Akan diajar oleh hamba Tuhan yang punya cukup bekal teologi ya, master teologi di situ, dan bisa mengajar materi soal Kristus dengan cukup baik ya. Saya mengundang saudara untuk mengikuti kelas-kelas yang kami buat ya. Sebulan itu 5 kali pertemuan setiap Sabtu ya, hanya Rp100.000 saudara. Kecil sekali, saudara bisa mendapatkan ilmu pemahaman teologi tentang topik-topik yang diajarkan, dan nanti juga di penghujung kelas saudara mendapatkan sertifikat yang bisa kami bagikan kepada saudara sebagai apresiasi kita kalau saudara sudah mengikuti kelas-kelas yang kita buat itu. Jadi saudara, yuk sama-sama kita belajar, dan juga saya setiap minggu membuat juga di setiap sore minggu itu adalah sekolah minggu dewasa, yakni mendalami khotbah yang saya bagikan di minggu siangnya, di ibadah minggu rayanya. Kayak tadi sebelum saya rekaman ini kita ngebahas soal apa yang saya bagikan di ibadah minggu yang lalu, soal ketika seandainya saya menangis, saya belajar, berdiskusi, membagikan apa yang saya tahu lebih lagi soal bagaimana kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang lebih baik lagi itu salah satu yang bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik adalah ketika kita mulai mempersiapkan kematian kita masing-masing. Jadi mempersiapkan kematian itu adalah salah satu langkah menurut saya yang membuat hidup kita di sisanya ya, sisa hidup kita itu lebih bermakna, lebih tertata, lebih baik lagi. Karena kita sedang menuju pada kematian yang sedang kita persiapkan sejak sekarang. Kematiannya kapan? Itu urusan Tuhan. Tapi paling tidak kita mempersiapkan diri supaya ketika waktunya kita benar-benar siap dalam menghadapi kematian sebagai seorang manusia, untuk nantinya kita dipersatukan dalamnya di dalam kekekalan. Saudara, saya undang terus untuk terus belajar bersama kami. Ada sekolah minggu dewasa, ada sekolah-sekolah kelas-kelas Alkitab yang kita buka, dan saudara yang mau menjadi jemaat, menjadi simpatisan, ayo, ada formulirnya tadi di slide yang dibagikan terakhir, tinggal di scan aja atau di scan barcode ya. Terus nanti saudara isi formulir, saudara bisa tertanam bersama dengan komunitas The Way.
Ya, entah menjadi jemaat online kah, entah menjadi simpatisan kah, kita ada nanti dalam persekutuan. Saudara bisa ikut komsel kita, saudara bisa ikut program-program yang nanti kita buat secara online maupun onsite gitu, saudara ya, supaya kita menjadi komunitas yang benar-benar bertumbuh dalam Tuhan. Kita paling tidak saling mendoakan. Kalau kau menjadi member dari keluarga besar Doe, namamu paling tidak ada dalam pergumulan doa dari kami, dari para pendoa syafaat yang ada di gereja ini. Demikian, saya berharap kita semua bisa bertumbuh dalam iman. Dan sebentar kita akan akhiri, dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami sudah selesai Zakaria 6 dan 7. Dengan apa yang kami dapatkan tadi, bahwa Tuhan berjanji kalau Israel mendengarkan dirinya, maka Tuhan akan memulihkan. Bahkan ketika ada di pembuangan, Tuhan bilang, aku akan tentram tinggal di tanah utara. Artinya Israel tidak dibiarkan sendirian. Meskipun ada di pembuangan, Tuhan tetap memberkati mereka. Dan Tuhan bahkan berjanji akan memulihkan kembali bait Allah ketika Israel kembali mau bertobat kepadanya. Yang kami pelajari, kalau hidup kami dari cerita tadi mau benar-benar mengarahkan diri hidup kami kepada Tuhan, hidup bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan berkati kami juga. Terima kasih Tuhan buat tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, demikian dulu. Kalau sudah diberkati, jika tidak keberatan, bisa di-subscribe, bisa di-like, bisa Bapak Ibu taruhkan komentar saudara di kolom komentar, melepaskan berkat saudara kah, mendoakan kah, atau bertanya tentang apapun juga. Nanti pasti akan kami respon kalau saudara punya ide, punya masukan yang baik untuk kita jalankan dalam program pelayanan digital ministry kami ini. Kalau sudah diberkati, bisa terus dukung dalam doa program ini dan program-program lainnya. Kalau saudara ingin memberkati lewat persembahan saudara, lewat taburan saudara, ada nomor rekening yang tersedia. Dan saya akan bersyukur dan akan membawa dalam doa setiap taburan yang saudara berikan. Dan saya akan mengarahkan taburan saudara itu untuk mengembangkan pelayanan digital kita ini. Semoga semakin hari gereja kita bisa terus mewarnai dunia pelayanan secara digital. Ketika gereja-gereja mulai mengendurkan pelayanan digitalnya karena sudah mulai ibadah onsite kembali, kami akan terus memaksimalkan karena Tuhan taruhkan di hati saya untuk terus bermain dalam pelayanan di area digital. Karena dengan pelayanan seperti ini, itu lebih menjangkau banyak orang di luar sana yang tidak bisa kami jangkau dengan mudah. Ya, jadi saling bekerja sama, saudara mungkin dengan danamu, kami dengan tenaga, dan juga dengan pikiran, juga dengan karya, kita berkolaborasi. Sehingga ketika ada satu jiwa yang kita menangkan, ada upah masing-masing kita yang kita peroleh dari kerajaan surga. Terima kasih buat kebersamaannya. God bless you all. Sampai jumpa di program kami berikutnya.